Shalom. Bertemu lagi di Ibadah YCF. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman buat lebih lagi memuji dan memuliakan namanya. Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Puji Tuhan, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama buat menyembah Tuhan lagi, saudara. Kita mau sama-sama buat menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyampaikan setiap pergumulan dalam hidup kita, setiap apa yang Tuhan rencanakan buat kita, kita tetap harus terus bersyukur. Indah tiada tara
buat kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan tangan-Mu tak pernah panjang buat menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang berkelimpahan di kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa menjalankan ibadah YCF ini Tuhan, meskipun online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang memampukan setiap hati kami Tuhan, Tuhan yang membukakan setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Biarlah firman Tuhan dari pengkhotbah Tuhan bisa berguna dan bermanfaat buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom, Youth Christian Family. Perkenalan dulu, nama saya Giasi Dianegara. Saya alumni dari SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan tahun 2018. Sekarang saya kerja di full timer Yayasan Saluran Berkat Untuk Negeri, dan saya juga kuliah di Sekolah Tinggi Misiologi ya. Itu perkenalan singkat dari saya. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau menerangkan sedikit terlebih dahulu bahwa Tuhan sudah menuliskan ceritanya di SMA Negeri 6 Solo melalui hidup saya maupun di angkatan saya. Nah itu jadi lanjut kita buka dulu di firman Tuhan di Yosua 4 ayat yang ke-20 sampai ke 24. Jadi di perikop ini ceritanya itu tentang ke-12 batu peringatan. Saya langsung bacakan aja dari ayat 20. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ayat ke-22, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Jadi saya jelaskan dulu share singkat tentang latar belakang dari ayat ini. Jadi waktu itu setelah Musa sudah tidak ada dan lalu digantikan oleh Yosua, dan ketika Yosua mau masuk ke tanah perjanjian itu harus melewati sungai Yordan, dan di sungai Yordan itu Tuhan membuat sesuatu hal yang luar biasa, karena ketika tabut perjanjian itu para imam itu menjejakkan kakinya di air sungai Yordan itu, tiba-tiba air itu menjadi kering, sungai itu menjadi kering dan lalu dilalui oleh bangsa Israel. Ada sebuah kejadian di sana yang begitu luar biasa. Tapi ada satu hal ketika waktu itu firman Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa dia harus mengambil dari orang-orang perwakilan dari ke-12 suku Israel untuk mereka membawa batu dari sungai itu lalu diangkat di bahunya untuk di Gilgal tersebut untuk
ditempatkan di sana sebuah batu peringatan. Jadi maksud Tuhan itu untuk membuat batu itu disusun 12 itu bukan untuk didewakan atau dipuja atau seperti apa, tapi sebagai batu peringatan untuk suatu saat nanti. Di sini sudah sangat jelas di ayat yang ke 21 itu dikatakan seperti ini. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa melalui batu itu, kalau suatu saat nanti anak-anakmu tanya, ini artinya apa? Ini artinya apa? Dan di situ kau harus menjelaskan bahwa kuat tangan Tuhan, begitu ajaibnya Tuhan, begitu luar biasanya Dia mampu mengeringkan sungai Yordan. Sama seperti pada waktu itu sebelumnya kan Musa dia membelah laut Tiberau dengan kuat tangan Tuhan yang luar biasa. Dia mampu membelah laut Tiberau, dan di sini Yosua juga dipakai Tuhan ketika tabut perjanjian itu melewati sungai Yordan. Sungai Yordan itu menjadi kering. Dan dulu Tuhan lakukan di generasinya Musa, dan di generasinya Yosua Tuhan lakukan perbuatan yang sama. Bahkan nanti di cerita-cerita nanti ada suatu hal yang luar biasa, lebih banyak lagi cerita Tuhan itu terus tertulis. Dan gini saudara, ketika waktu saya membaca ayat ini, saya langsung teringat SMA Negeri 6 Solo. Saya teringat ketika saya melihat bangunan SMA 6 Solo. Saya selalu menangis dan saya selalu berdoa. Kenapa? Karena itu bagi saya itu seperti sebuah batu peringatan loh. Gedung SMA Negeri 6 Solo itu, tempat SMA Negeri 6 Solo dan maupun orang-orangnya di sana itu seperti batu peringatan. Karena saya mengerti ketika di generasi saya, di waktu saya sekolah di SMA Negeri 6 Solo, Tuhan itu membuat sesuatu hal yang begitu luar biasa di SMA Negeri 6. Dan di sini saya mau ceritakan sejarahnya. Ketika di ayat ini kau harus ceritakan bahwa kebesaran Tuhan melalui ditunjukkan melalui batu peringatan ini. Dan di sini saya akan share saudara. Jadi di ke depan nanti saya akan share, dan saya juga akan tunjukkan foto maupun video tentang apa yang Tuhan sedang lakukan di generasi saya. Dan seperti ini, ketika itu kan pergantian nama Youth Christian Family itu kan dari generasi saya. Jadi waktu itu sebelum nama YCF itu ada nama YCC. Dan sebelumnya itu PSK. PSK itu apa Mas? Itu di tahun-tahun yang lalu saya diceritakan angkatan-angkatan yang lalu, PSK itu Persekutuan Siswa Kristen. Dan habis itu diganti YCC, Youth Christian Community. Dan di generasi saya berdoa untuk, ini bukan lagi sebuah komunitas, tapi sebuah keluarga. Habis itu saya ganti, saya bilang sama Bu Ros, Bu, ini kalau YCC diganti YCF gimana? YCF itu apa? YCF itu Youth Christian Family, karena kita bukan lagi komunitas, tapi kita adalah sebuah keluarga. Jadi seperti ini saudara, ketika engkau mungkin bisa keluar dari yang namanya sebuah komunitas, tapi engkau tidak bisa yang namanya keluar dari namanya sebuah keluarga. Tidak ada yang namanya mantan anak atau mantan bapak. Jadi ketika engkau di dalam Roh Grace, di dalam keluarga YCF, sekalipun di sana ada gesekan, percecekan dan lain sebagainya, engkau tidak bisa keluar dari itu, karena mereka adalah keluargamu. Engkau harus selalu mengingat, bahkan bukan hanya di generasimu, dari alumni maupun di generasi yang paling baru yang kau melihat hari ini, bahwa kita adalah semuanya keluarga. Tidak peduli kau dari gereja mana, tidak peduli kau dari komunitas mana, persekutuan mana, pergerakan mana, kita semua adalah keluarga. Jadi kita harus mengerti bahwa kita satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Itu yang saya mau share kenapa harus namanya itu YCF. Dan yang kedua seperti ini saudara, ketika kita harus mengerti bahwa di sekolah itu Tuhan juga bisa melepaskan kehendaknya. Jadi kita tidak hanya mengalami Tuhan waktu di gereja, di KKR, persekutuan, kebaktian dan lain sebagainya, tapi di sekolah
Tuhan itu juga dia hidup dan dia melepaskan kehendaknya di sana. Jadi seperti ini saudara, ketika engkau berada di SMA Negeri 6, engkau sekolah dan engkau hanya cukup mencari ilmu, lalu engkau pintar, lalu engkau selesai mendapat ranking, lalu engkau lulus. Apa bedanya dengan orang-orang yang lain? Kita sebagai anak Tuhan, kau sebagai murid Kristus, kita harus ngerti bahwa ada lebih daripada engkau sekedar belajar untuk mencari ilmu di sekolah. Tapi di sekolah engkau bisa untuk apa? Mencari kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu dia juga dilepaskan di sana. Jadi gini saudara, saya mau cerita dulu bahwa di generasi saya itu ada namanya itu doa sekolah. Pada waktu itu ketika saya masuk pertama kali di SMA Negeri 6 Solo, waktu itu ada doa sekolah setelah pulang sekolah, tapi cuma 5 menit. Cuma 5 menit, 10 menit, enggak sampai 10 menit lah. Habis itu selesai. Dan seperti rutinitas biasa dan akhirnya mereka menurun dan akhirnya hilang. Dan waktu itu di dalam hati saya ada sebuah kegelisahan loh. Karena waktu itu saya berdoa, menyenangkan hati Tuhan itu bukan saat kita hanya sekedar pelayanan di gereja, PAW dan lain sebagainya, tapi di sekolah kita harus menyenangkan hati Tuhan juga. Dan di sana saya berdoa, Tuhan ini seperti apa? Dan Tuhan katakan bangun mesbah doa di SMA Negeri 6 Solo. Dan waktu itu saya ajak sama teman-teman saya untuk berdoa. Dan di sana kita berdoa, tidak banyak orang di sana, tapi kita terus berdoa. Kita setiap hari, setiap kita pulang sekolah, kita selalu berdoa di sana. Dan murid-murid itu, teman-teman saya mulai banyak yang ikut. Dan waktu itu sekitar 10-15 orang. Jadi kita terus membayar harganya. Jadi seperti ini saudara, no sacrifice, no fire. Tidak ada api, tidak ada korban kalau tidak ada api. Jadi untuk menyalakan api di SMA Negeri 6 Solo harus ada korbannya. Dan korbannya itu ya waktu kita. Ketika murid-murid yang lain mereka setelah selesai sekolah mereka pulang, kita bayar harganya untuk kita menyediakan waktu untuk Tuhan, setengah jam, 2 jam, untuk kita berdoa dan menangis untuk pemulihan di sekolah. Jangan menjadi Kristen yang egois, yang hanya Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi kita harus berdoa untuk orang-orang yang lain juga, untuk pemulihan di sekolah. Jadi lanjut saudara, pada waktu itu sekitar 10-15 orang. Dan ketika kita berdoa, kita dapat untuk kita ngajak gabungan dengan sekolah yang lain. Pada waktu itu saya hubungi ketua Roh Kris di sekolah yang lain. Waktu itu dapat di SMA 8. Dan ketika kita berdoa di sana, nah ini nanti ada fotonya, nanti saya share di nanti aja. Dan ketika saya di SMA 8 itu kita berdoa sama anak-anak di SMA 8. Dan tiba-tiba itu kita dapat bahwa ketika kita berdoa, kenapa tidak sekalian untuk membuat gabungan se-Kota Solo. Dan waktu itu ketika kita berdoa, ya Tuhan, kita taat aja. Kita taat, dan setelah selesai itu kita pergi ke sekolah-sekolah yang lain. Saat temui Roh Kris, ketua Roh Kris di SMA yang lain. Dan waktu itu mereka pada kumpul. Dan setelah selesai itu kita adakan KKR waktu itu di gereja di daerah Manancana. Dan sekitar 600-700 orang mereka berkumpul di sana. Dan mereka menyembah Tuhan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada orang yang menyerahkan rokoknya, ada orang yang mereka bertobat, menangis dan meminta pemulihan untuk sekolahnya maupun hidupnya secara pribadi. Dan saya melihat ada suatu hal yang luar biasa, bahkan lebih sesuatu yang besar lagi ketika mereka mengalami Tuhan. Setelah selesai itu di doa sekolah di SMA Negeri 6 Solo, setelah selesai KKR itu, yang tadinya cuma 10-15 orang, tiba-tiba ruang agama itu menjadi penuh. Di sana ada sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Setiap kita tambah lagi di jam istirahat kita berdoa lagi, bahkan di pagi hari. Jadi di sekolah itu kita berdoa 3 kali sehari. Dan ada banyak kejadian di sana, teman-teman saya yang nakal,
ada yang dulu bicara kotor sama gurunya dan sering rokok, tiba-tiba anak ini mulai bertobat. Saya melihat ada begitu luar biasa tangan Tuhan itu menyentuh SMA Negeri 6 Solo. Tangan Tuhan yang kuat itu, dia menuliskan ceritanya di SMA Negeri 6 Solo. Sebetulnya ada banyak cerita lagi, tapi karena waktunya terbatas, saya tidak bisa share semuanya. Dan gini saudara, bukan tugu peringatannya, jadi bukan masalah gedung SMA 6-nya, tapi masalah orang-orangnya yang ada di dalam. Dan saya melihat seperti itu, saudara, ketika Tuhan lakukan perkara yang besar di generasi saya, Tuhan pasti juga akan lakukan perkara yang besar di generasi saudara maupun di generasi yang akan datang. Kalau Tuhan pakai orang-orang yang dulu di zaman PSK, di zaman YCC, dan di zaman YCF, saya percaya akan ada lebih banyak orang-orang lagi yang akan mengalami Tuhan di SMA Negeri 6 Solo. Kalau engkau bertanya-tanya, kenapa saya harus ada di SMA Negeri 6 Solo? Kenapa saya harus sekolah di sini? Kasih tahu saudara, karena ada tujuan Tuhan untuk engkau ditempatkan di sana. Kau harus membangun mesbah doa itu. Kau harus terus menyalakan api untuk SMA Negeri 6 Solo. Karena dampaknya begitu luar biasa. Pada waktu itu SMA 6 Solo lah yang memulai untuk kebangunan rohani KKR pada waktu itu di sekolah-sekolah. Dan di sana kan juga bahkan di beberapa radio itu diberitakan ada anak-anak sekolah yang mereka berkumpul, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang koar-koar di sana, tapi ratusan anak-anak sekolah itu berkumpul dan mereka menyembah Tuhan bersama. Begitu luar biasanya pada waktu itu di tahun 2017. Dan saya buka di foto nanti, ya kita lihat dulu. Ini ada 11 foto dan 2 video ini yang terjadi di generasi saya. Ya, di gambar yang pertama ini ada ruang agama. Jadi ruang agamanya dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Kalau sekarang kan sudah lebih besar. Nah, di gambar ini ya itu seperti itu penampakannya. Itu dulu waktu saya masih sekolah di sana. Dan yang kedua itu, nah ini ada gambar waktu anak-anak itu pada doa sekolah di ruang agama tersebut, yaitu bisa dilihat sendiri di situ. Ada juga lah, ini masih ada helm, ada apa ini, tas yaitu mereka di gereja saya habis pulang sekolah mereka berdoa, yaitu masih ada helmnya yang sebelum pulang dijemput orang tuanya berdoa dulu. Ya ini ada video, ada 2 video ya, nanti kalian bisa lihat di sini, yaitu sampai di luar. Jadi sampai di luar ruangan itu mereka pada berdoa karena haus dan lapar akan Tuhan. Ya ini ada pergantian pengurus pada waktu itu, saya lupa ini tahun berapa, tapi itu pakai OSIS. Dan lanjut, lah ini ibadah YCF pada waktu itu pakai baju pramuka, itu sampai penuh di aula atas, itu penuh sampai belakang. Nah ini kita berdoa untuk Filia. Jadi dulu saya ketua Rokris di angkatan 2016, 17, 18 itu ada Filia, terus habis itu Alvaro. Nah, ini kita berdoa untuk Filia di sana. Ya terus lah ini gambar ini yang tadi saya share tentang kumpul pada waktu itu kita berdoa sama SMA Negeri 8 Solo. Ya ini gambar ini ya seperti itu, ruang agamanya SMA 8 seperti itu. Dan ya itu yang melahirkan. Jadi gambar ini bagi saya begitu mahal. Ini seperti tugu peringatan yang saya tidak akan pernah melupakan ini, karena Tuhan membuat perkara yang besar. Dan engkau generasi yang di generasi yang baru, engkau harus mengerti sejarah ini, karena ini begitu luar biasa, ini begitu powerful. Ini adalah gambar yang tidak bisa dibeli oleh berapapun harganya. Dan lanjut, nah ini ada gambar di sini waktu itu di kedai, di sebuah restoran. Di situ kita pertama kalinya kumpul untuk ketua-ketua Rokris di Solo itu. Ya ini
Nah, terus ini ada gambar lagi tentang ini pengurus-pengurus dari yang mengadakan ibadah KKR pada waktu itu. Nah, ini ada gambarnya juga yang KKR. Nah, itu gambarnya agak gelap. Ini foto-foto yang masih bisa diselamatkan ya ini. Itu penuh sekali sampai di atas ya itu. Dan yang terakhir lah itu foto-foto di angkatan saya. Di angkatan yang lulus tahun 2018 Rokris pada waktu itu. Nah, gini saudara, saya sharekan seperti ini. Oh, ada satu lagi, yaitu gambar itu adalah stiker. Sebenarnya itu stiker dari 1 September 2018 ya. 2018 itu kita pernah adakan juga kumpul keluarga dari angkatannya yang di PSK, YCC maupun di generasi yang baru YCF. Dan pada waktu itu stikernya itu ditulis seperti ini, From Smaviska for the Nation. Dan di sana tepat di 2018 tiba-tiba saya sama Alvaro itu kita pergi ke Malaysia. Jadi di Malaysia itu saya mengerti benar pada waktu itu karena kita berdoa di sekolah SMA Negeri 6 Solo. Kita berdoa untuk kita juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain. Yaitu gambar itu, stiker itu, dan ya ini beneran terjadi. Dan ini ya ini nyata loh, bahwa Tuhan lakukan perkara yang besar atas SMA Negeri 6 Solo. Dan gini saudara, untuk angkatan yang baru, kok harus selalu mengingat tugu peringatan ini. Dan ini adalah sesuatu yang besar. Kalau gini saudara, kita buka satu ayat lagi di Ibrani 13 ayat yang ke-8 itu mengatakan seperti ini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan lakukan perkara besar di angkatan sebelum saya, ada banyak orang yang mabuk, mereka bertobat juga di sana. Dan di generasi saya Tuhan juga menuliskan ceritanya. Dia lakukan perkara yang besar di generasi saya. Dan saya sangat percaya dengan ayat ini, bahkan di kemudian hari, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap sama. Dia akan lakukan perkara besar untuk engkau di generasi yang baru. Jangan pernah padamkan apinya di SMA Negeri 6 Solo. Bangun mezbah doa di sana, nyalakan apinya di sana. Hari ini tinggalkan semua dosamu, tinggalkan gosipmu, tinggalkan pornografimu, tinggalkan free sexmu, tinggalkan rokokmu, tinggalkan mabuk-mabukanmu, tinggalkan semua komunitas yang tidak benar, segala sesuatu yang mengikat hidupmu dan kau tidak kau membuat hidupmu itu jauh dari Tuhan. Tinggalkan semuanya, cari Tuhan. Karena gini saudara, saya percaya bahwa apinya itu masih ada. Bahkan sampai sekarang pun api itu masih ada di dalam hidup saya. Ketika saya bersekolah di SMA Negeri 6 Solo, api itu masih ada, bahkan saya bawa sampai hari ini. Kemanapun saya berada, saya selalu cerita doa sekolah di SMA Negeri 6 Solo. Entah itu di pulau mana, entah itu di kota mana, di sekolah mana, saya selalu menceritakan SMA Negeri 6 Solo. Kenapa? Ya karena Tuhan lakukan perkara yang besar. Bukan SMA 6-nya, tapi Tuhannya, dia menuliskan ceritanya. Dan gini saudara, Tuhan belum selesai menuliskan ceritanya di SMA Negeri 6 Solo. Ini waktunya engkau generasi yang baru, engkau melanjutkan cerita Tuhan atas SMA Negeri 6 Solo. Jadi jangan pernah berhenti. Kita semua keluarga, apinya masih ada, kita memiliki DNA yang sama, bahwa api itu ada dalam hidup kita. Api itu ada dalam hidupmu. Mas, ini masa pandemi, tidak bisa berkumpul untuk berdoa. Tidak peduli saudara, entah mau ada pandemi atau tidak ada pandemi, api itu bukan berasal dari luar keadaanmu. Jangan dipengaruhi oleh dari luar, tapi api itu dari dalam. Kalau tidak bisa doa berkumpul bersama-sama, ada doa online, gerakan doa online. Jadi jangan sampai ke gerakan doa sekolah di SMA Negeri 6 itu mati. Dan saya sangat percaya melalui doa itu ada sesuatu, banyak orang-orang yang akan dipulihkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, untuk boleh share. Sebelum saya selesai, saya akan berdoa untuk saudara yang melihat ini. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih buat siap penyertaan-Mu Tuhan.
kami masih ada sampai hari ini. Kau mengerti benar Tuhan ketika Engkau memanggil kami, bukanlah sebuah kesalahan, bukanlah sebuah kebetulan ketika kami ada sekolah di SMA Negeri 6 Solo, karena ada cerita Tuhan yang besar yang hari ini Tuhan akan menuliskan ceritanya. Sekali lagi Dia akan menuliskan ceritanya untuk SMA Negeri 6 Solo. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk engkau yang melihat streaming ini, video ini, dan saya berdoa biarkan api dari Tuhan itu yang akan memurnikan hidupmu. Engkau akan semakin serupa dengan Kristus. Dan api yang ada dalam hidupmu itu engkau terus akan membakar untuk teman-temanmu, teman sekelasmu, maupun sekolah-sekolah yang lain, kota-kota yang lain, pulau-pulau yang lain, bahkan bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Saya sangat percaya akan janji Tuhan yang Tuhan sudah taruh di SMA Negeri 6 Solo, bahwa akan ada ledakan ilahi, akan ada ledakan api di sana untuk membakar setiap sekolah-sekolah yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarkan setiap dari kita terus membawa api itu kemanapun kita berada, dan api itu tidak akan pernah berhenti di dalam setiap hati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.